Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1B. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga anak-anak semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Materi pembelajaran tematik hari ini, tema 2 kegemaranku, subtema 3 gemar menggambar, pembelajaran 3. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sekarang kita mulai materi pembelajarannya. Yang pertama untuk muatan matematika. Anak-anak bisa dilihat di pena halaman 137 ya. Bentuk-bentuk benda. Setiap benda itu memiliki bentuk. Bentuk benda itu bermacam-macam ya. Perhatikan bentuk benda pada gambar di samping. Ada benda yang berbentuk bola, ada benda yang berbentuk tabung, ada benda yang berbentuk balok, kemudian ada benda yang berbentuk kubus. Nah, setiap benda itu memiliki sisi. Benda-benda itu dapat kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, anak-anak bisa menemukan bola sepak dalam kehidupan sehari-hari ya kan. Nah, bola sepak ini berbentuk bola, lingkaran atau bulat ya. Kemudian anak-anak juga bisa menemukan kaleng susu pada kehidupan kalian sehari-hari ya. Nah, kaleng susu itu berbentuk tabung ya. Kemudian ada bungkus pasta gigi. Bungkus pasta gigi itu bentuknya balok. Kemudian dadu. Dadu itu bentuknya kubus. Nah, berikutnya bentuk benda balok ya. Ini yang pertama. Ciri-ciri bentuk benda balok itu memiliki pasangan sisi yang ukuran dan bentuknya sama. Nah, pasangan sisinya dan ukurannya sama ya. Sisi atas dan sisi bawah. Ini atas dan bawah ini ukuran dan bentuknya sama. Kemudian sisi samping kiri dan kanan. Ini yang kiri, ini yang kanan. Ini juga ukuran dan bentuknya sama ya. Kemudian sisi depan dan sisi belakang. Ini sisi depan, yang ini belakang. Itu juga ukuran dan bentuknya sama. Kemudian contohnya, contoh bentuk benda yang balok ya. Itu ada bungkus pasta gigi, kemudian ada tempat pensil, dan kotak sepatu. Nah, kotak sepatu itu bentuknya balok ya. Kemudian yang kedua, bentuk benda kubus ya. Nah, itu ciri-cirinya memiliki 6 sisi dengan bentuk dan ukuran yang sama. 6 sisi, sisi atas, sisi bawah, sisi depan, sisi belakang, kemudian sisi samping kiri dan kanan. Contoh benda yang berbentuk kubus apa aja ya? Nah, ada dadu, kemudian kotak kado, dan bak mandi. Yang ketiga, bentuk benda bulat ya atau lingkaran. Itu ciri-cirinya memiliki satu sisi. Contohnya apa? Bola sepak, bola basket, dan bola tenis. Itu semua memiliki satu sisi. Kemudian yang terakhir, bentuk benda tabung ya. Ciri-cirinya memiliki 3 sisi. Sisi atas dan bawah memiliki bentuk dan ukuran sama. Sisi atas ini dan bawah ini memiliki bentuk dan ukurannya sama. Contohnya apa? Ada drum, botol minum, dan kaleng susu. Itu ya anak-anak, itu tadi adalah bentuk-bentuk benda ya.
Kemudian berikutnya, untuk muatan bahasa Indonesia, anak-anak bisa lihat atau disimak di Bu Pena halaman 138. Jarak yang benar saat menulis. Bagaimana jarak yang benar saat menulis, anak-anak? Nah, saat menulis kita harus duduk yang tegak. Buku diletakkan di atas meja. Kemudian, jarak mata dan buku tidak boleh terlalu dekat. Menulis dengan jarak terlalu dekat itu dapat membuat mata kita sakit. Nah, ini di sampingnya ada contoh gambarnya ya. Jarak mata dengan buku saat menulis tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh. Jika jarak mata dengan buku tulis sesuai, kamu akan merasa nyaman. Ya, ini saat menulis duduknya harus tegap. Kemudian jarak mata dan buku tulis tidak boleh terlalu jauh dan juga tidak terlalu dekat. Nah, harus sesuai seperti ini. Nah, maka nanti kalian akan merasa nyaman ya saat menulis duduknya yang tegap dan jarak mata dengan buku sesuai. Itu pasti akan merasa nyaman. Kemudian berikutnya untuk muatan PPKN ya. Anak-anak bisa dilihat di Bu Pena halaman 140. Kebersamaan dalam keluarga. Kebersamaan dalam keluarga itu sangat menyenangkan ya pastinya. Misalnya menggambar bersama ayah dan ibu ya. Kamu dapat bercerita kepada ayah dan ibu. Nah, saat menggambar bisa bercerita sambil bercerita saat di sekolahan, bermain sama teman-teman, atau saat main di luar bersepeda sama teman, bisa diceritakan saat bersama keluarga. Kemudian ayah dan ibu sangat menyayangimu. Nah, kalau dalam keluarga itu bersama atau bersatu akan merasa menyenangkan ya dalam keluarga itu. Nah, akan terasa harmonis juga keluarganya. Nah, di sampingnya itu ada gambar kebersamaan keluarga Lani saat menggambar. Lani sedang menggambar dengan ayah dan ibunya. Sekarang untuk tugas anak-anak itu yang ayo berlatih di Bu Pena halaman 140 bisa dikerjakan ya. Ayo ceritakan pengalamanmu dengan menjawab soal-soal berikut. 1. Apakah kamu pernah melakukan kegiatan bersama keluarga? Nah, anak-anak pernah nggak melakukan kegiatan bersama keluarga? Misalnya menggambar bersama kayak Lani tadi ya, atau pernah olahraga bersama. Kemudian yang nomor 2, kegiatan apa yang kamu lakukan bersama keluarga? Nah, itu tadi sudah Bu Ina contohkan. Pernah melakukan kegiatan bersama keluarga apa ya nama kegiatannya. Kemudian yang ketiga, apa manfaat melakukan kegiatan bersama keluarga? Manfaatnya apa? Ditulis ya atau dijawab. Bisa langsung ditulis di Bu Pena atau di buku tulis juga boleh. Nah, nanti hasilnya difotokan, kirim ke WA Bu Ina. Bu Ina tunggu ya. Sekian materi tematik yang dapat Bu Ina sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya Bu Ina mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.